pada kesempatan kali ini adalah perbaikilah ibadah kita agar Allah perbaiki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang ayat ini diulang-ulang dalam setiap kali khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada juga ayat yang menerangkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki pekerjaan kalian. Allah akan perbaiki kehidupan keluarga kalian. Allah akan perbaiki hubungan kalian dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan lunasi hutang kalian. Allah akan lapangkan rezeki kalian. Yuslih lakum a'malakum. Dan a'malakum, semua keadaan, baik keadaan batin maupun keadaan zahir, baik keadaan fisik maupun keadaan rohani, Allah akan perbaiki semuanya. Syaratnya adalah bertakwa dan mendekat kepadanya. Maka para ulama menyatakan ketika mereka ditanya, kalau saya ingin memperbaiki diri saya dan kehidupan saya, dari mana saya memulainya? Maka mereka mengatakan, fabda' bis salah. Mulailah dari salat. Karena salat adalah pintu utama perbaikan seorang hamba. Ketika dirinya mengawali dengan perbaikan salat, perbaikan tauhidnya, perbaikan akidahnya, Allah akan perbaiki seluruh hubungannya dengan manusia. Sebagaimana para salafus saleh, mereka terbiasa menulis surat atau wasiat kepada sesamanya, dan wasiat itu berulang-ulang kali disampaikan dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah man aslaha sariyatahu aslahallahu ala niyyatah. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki fisiknya. Siapa yang memperbaiki rohaninya, Allah akan perbaiki jasadnya. Man aslaha sariyatahu aslahallahu ala niyyatah. Karena kita tahu kerusakan fisik paling sering terjadi karena kerusakan batin. Dan kita lihat penyakit mental itu banyak menyebabkan penyakit fisik. Dan salah satu penyakit mental adalah dikarenakan tidak mengingat Allah. Maka perbaikan dari sisi hati terlebih dahulu yang Allah perintahkan kepada kita dengan bertakwa, dengan mengingatnya. Yang kedua, para salafus saleh sering menulis surat kepada sesama mereka dengan mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sama manusia. Apa yang menyebabkan keretakan yang terjadi di antara kita dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan kakak beradik? Boleh jadi karena kita tidak memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Sehingga sengaja Allah buat adanya keretakan dalam hubungan yang memang bukan karena permasalahan yang besar boleh jadi. Tapi memang Allah kehendaki karena memang retaknya hubungan kita dengan Allah. Tidak rekatnya hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, biasa para salafus saleh menuliskan salah satu di antara mereka adalah siapa yang memperbaiki kualitas hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki kualitas hubungan dengan mereka yang berhubungan dengannya. Sehingga mereka semua yang pada dasarnya mendapatkan permasalahan dalam kehidupan itu boleh jadi karena ada dosa yang ada padanya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, aku mengetahui ada dosa yang aku lakukan dari perubahan sikap istriku, dari perubahan sikap pembantuku, dari ada masalah pada tungganganku, dan ada tikus di rumahku. Sehingga kalau ada permasalahan dalam kehidupan kita, yang tiba-tiba kendaraan, ada saja kendalanya. Tiba-tiba ditabrak dari belakang, tiba-tiba diserempet kaca spion mobilnya, tiba-tiba kena tilang padahal sudah ingat tadi bawa SIM. Tiba-tiba ada saja masalah ban kempes, ban bocor dan sebagainya.
Atau tiba-tiba ada masalah di kehidupan, anak tiba-tiba jadi tantrum seharian. Atau tiba-tiba berbanyak permasalahan bersama istri. Ada saja permasalahan, istri tiba-tiba mengeluh, tiba-tiba protes, tiba-tiba menyebalkan di hari tersebut. Dan menyebalnya istri, itu boleh jadi dikarenakan dosanya suami. Sebaliknya, maka di antara kita ada yang melihat ada masalah saja bagi bawahannya, rekan kerjanya, kanan kirinya. Ada saja problem. Dan ada ungkapan, kerjaannya sebenarnya mudah, tapi drama kerjaannya lebih banyak daripada kerjaannya. Dan itu dilihat oleh orang-orang di korporat. Mereka boleh jadi lebih mudah berhadapan dengan pekerjaan dibandingkan dengan berhadapan dengan hubungan rekan kerja yang lebih banyak dramanya. Maka ketahuilah bahwa itu disebabkan gara-gara kita tidak memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka cukuplah tadi perkataan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Semua amalan yang pada dasarnya kita lakukan akan Allah perbaiki semuanya. Maka dimulai dari kedekatan kita kepada Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada Allah tidak mungkin dan tidak bisa tercapai kecuali dengan mengenalnya, dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan, "Dhahaba ahlu dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu atyab 'aishin fiha." Para ahli dunia, para pencari dunia, para penikmat dunia, mereka keluar dari dunia dalam keadaan belum pernah merasakan puncak kenikmatan dunia. Qila ma dzalika ya Aba Yahya? Ditanyakan, apa itu puncak kenikmatan dunia? Qala ma'rifatullah. Maka dia mengatakan bahwa puncak kenikmatan dunia bukan kasur empuknya, bukan rumah mewahnya, bukan mobil megahnya, bukan istri cantiknya, bukan harta bendanya, bukan propertinya. Puncak kenikmatan dunia adalah mengenal Allah. Dan kita tidak akan bisa mencapai puncak kenikmatan dunia kalau kita tidak belajar agama. Kita tidak mempelajari agama. Kita menyisihkan sebagian waktu kita, bukan memberikan sepenuhnya, tapi memberikan sisanya. Kita hanya memberikan tenaga-tenaga sisa untuk belajar agama. Bukan menjadikan prioritas kehidupan. Dalam Islam, kerja itu hanya untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Sehingga kita hidup itu untuk Allah, bukan hidup hanya untuk bekerja. Di kehidupan yang hustle-bustle sekarang, hustle culture, yang orang serba cepat, mereka melupakan esensi bahwa kerjanya mereka adalah untuk mempermudah ibadah. Kerjaannya kita adalah untuk mempermudah ibadah. Mempermudah biar mudah salat, biar bisa beli baju, biar bisa menutup aurat, biar bisa naik haji, bisa umroh, biar bisa memberi nafkah keluarga sehingga tidak perlu minta-minta ke orang lain, biar bisa berbuat baik kebaikan, beri manfaat yang banyak. Itu tujuan dan esensi dari kita bekerja. Maka kalau kita justru mendahulukan keinginan yang bukan menjadi esensi bekerja, kita telah keliru dan salah arah. Maka perbaikan kualitas hubungan kita dimulai dari mengenalnya, dimulai dari mendengarkan ayat-ayatnya, dimulai dari membaca risalah-risalahnya, dari lembaran-lembaran mushaf, dari penggalan-penggalan ayat, dari perkataan Nabi SAW dan sabdanya, dari perkataan para ulama, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan. Dahulu Fudail bin Iyad yang tadi mengungkapkan bahwa dirinya tahu bahwa dirinya melakukan dosa dari perubahan sikap. Bagaimana sejarah dari Fudail bin Iyad? Sejarahnya dahulu dia adalah perampok paling ulung, yang kalau dia lewat di sebuah wilayah, semua orang ketakutan kepadanya. Karena dia mampu merampok sendirian. Orang kalau merampok mungkin banyak kan, tapi dia sendirian. Sehingga 10 perampok yang harusnya bisa bertugas, bisa di cover tugasnya oleh Fudail bin Iyad. Yang orang takut semua ketika lewat malam-malam di kampung yang ada beliaunya. Sampai satu ketika beliau mau merampok satu rumah, yang kebetulan di rumah tersebut ada seorang perempuan yang sedang membaca Al-Quran, surah Al-Hasyr.
ayat 16 dan sedang terbaca. Beliau mendengarkan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhshi'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidakkah ini saatnya bagi orang beriman untuk tunduk khusyuk, patuh hatinya kepada perintah yang Allah turunkan kepadanya? Bukankah ini saatnya bagi orang beriman untuk menundukkan dan mematuhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang? Maka langsung bergetar kakinya. Dirinya langsung tidak kuat lagi untuk melanjutkan perbuatannya. Di detik itu pula beliau bertobat, menjadi sebaik-baik hamba Allah, beribadah kepada Allah, memasuki masjid hingga orang-orang kebingungan. Dia masuk masjid saat belum ada orang, dan orang ketakutan. Orang mengira bahwa dia ingin merampok di masjid sampai mereka tidak ada yang masuk menjelang subuh, kecuali setelah mengetahui bahwa beliau telah bertaubat. Dari sini dapat disimpulkan, orang yang telah diberi Allah hidayah, cukup dengan satu ayat, dia sudah getar hatinya. Dan memang demikian. Orang beriman itu, ketika mendengarkan satu ayat, maka mereka akan bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim. Si orang beriman adalah ketika mendengarkan ayat ke telinganya, bergetar hatinya, tunduk hatinya, berlinang air matanya, dan bertambah imannya. Ciri khas orang beriman. Maka kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah kalau kita jauh dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran, "Wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Allah mengatakan, bagaimana mungkin kalian bisa beriman? Bagaimana mungkin kalian bisa kufur? Sedangkan ayat-ayat selalu dibacakan di hadapan kalian dan Rasul ada di antara kalian. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan kita akan jauh dari kekufuran, akan jauh dari ateisme, akan jauh dari agnostik, akan jauh dari kemaksiatan, kesyirikan, akan jauh dari itu semua bila ayat sering kita dengarkan dan kajian sering kita ikuti. Wa fiikum rasuluh, arti daripada wa fiikum rasuluh terjemahannya adalah dan di antara kalian ada rasul. Sekarang Rasulullah tidak sedang bersama kita. Maka seperti Syekh Albani mengatakan, maksud dari wa fiikum rasuluh adalah sunnahnya dibacakan di hadapan kalian. Jadi kita akan jauh dari kekafiran, kita akan jauh dari kemaksiatan selama kita sering mendengarkan sunnahnya Rasulullah SAW dibacakan. Dan kita sulit mendapatkan terbacanya sunnah Nabi SAW kecuali di majelis-majelis kajian.